Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabrina kembali Wadin FM melalui 99,8 hadir lagi di Indra Tegar Anda di season kedua program Islam Barat. Teks edisi hari ini hari Selasa seperti biasa di season kedua kita isi dengan pembahasan seputar sholat yang hari ini masih mengacu pada kitab Sahih Sifat Sholat Nabi. Bersama narasumber kita tercinta Habib Asadullah Idrus Khatibul Majelis Al-Islami yang hadir di tengah-tengah kita untuk kembali menjumpai sahabat Medina semuanya. Baik, coba segera kita jumpai. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dari dulu. Alhamdulillah sehat walafiat insyaallah. Dan kita masih di kesempatan ini akan membahas masalah Tetap dzikir. Permasalahan-permasalahan setelah sholat. Masalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan pembahasan dalam kitab Sahih Sifat Sholatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikarang oleh Sayyid Hasan bin Ali As-Segaf. Dan kita masuk ke masalah kesunahan setelah sholat. Kita bahas masalah apa yang bisa kita lakukan setelah sholat. Sebelumnya kita membahas masalah zikir setelah sholat dan disunahkan jahar atau bersuara keras ketika berzikir setelah sholat berjamaah. Di samping untuk tarbiyah dan juga untuk memimpin masyarakat atau makmum untuk berzikir bersama-sama, juga banyak sekali fadilah dan keutamaan dan juga banyak sekali dalil-dalil tentang zikir berjamaah setelah sholat. Nah, kemudian kita menginjak ke masalah selanjutnya. Dikatakan di sini mas'alatun, ada satu masalah. Jadi ada beberapa permasalahan setelah sholat ini. Dikatakan wayusan, dan disunahkan lil imam, bagi imam, ayyatafid lidzikri wad du'a ila jihati yaminihi wa yaj'al yaminihi ilaihim wa yasarihi ila al-qiblah lakin yanharif ila al-yamin akthar. Di hadis Sayyidina Al-Barra radhiyallahu anhu qala kunna idza sallayna khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahbabban takuna an yaminihi yuqbilu alaina biwajhi qala fa sami'tuhu yaqul rabbi kini adzabika yauma tub'atsu ibadik. Hadis riwayat Imam Muslim. Dikatakan disunahkan bagi imam untuk menoleh ketika membaca zikir dan doa setelah sholat untuk menghadap ke arah kanan. Kalau di sini utara ya. Utara betul ya. Kalau di Indonesia berarti ke arah utara. Ila jihati yaminihi, dan menjadikan bagian tubuh yang kanan itu ke arah jamaah. Ya. Dan yang kiri itu ke arah kiblat. Ini sunnah. Dan diriwayatkan dari hadis Barra, ya, Sayyidina Al-Barra, dan hadisnya Imam Muslim, bahwa bagi kami ketika sholat bersama Kanjeng Nabi, kami lebih suka ada di kanan beliau. Kenapa? Karena begitu beliau selesai sholat, beliau menghadap ke kanan, ya, berbalik posisi ke kanan, otomatis yang di kanan beliau ini kan nampak wajah beliau. Hingga yubilu alaina biwajhi, Nabi menghadap kami dengan wajahnya beliau. Dan kemudian kami mendengar beliau berdoa, ya Allah, lindungilah aku dari siksamu di hari engkau membangkitkan hamba-hambamu. Kemudian dikatakan qala al-Hafidz Ibnu Hajar fil Fath. Imam Ibnu Hajar mengatakan di kitab Al-Fath juz 2 halaman 338, rawa Muslim min tariqi Ismail bin Abdurrahman As-Suddi. Diriwayatkan dari Muslim dengan melalui jalan Ismail bin Abdurrahman As-Suddi, mengatakan sa'altu unasan kaifa ansarifu idza sallaitu an yamini aw an yasari. Aku bertanya kepada orang-orang, bagaimana aku merubah duduk atau membelokkan badanku ketika aku selesai sholat, apakah ke kanan atau ke kiri, ke kananku atau ke kiriku. Qala amma ana fa aktsar ma ra'aitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yansarifu an yaminihi. Kalau aku, ya katanya Ismail bin Abdurrahman As-Suddi,
aku maka lebih banyak, paling banyak aku melihat Kanjeng Nabi itu beliau berbelok ke kanannya, jadi menghadap ke, kalau di Indonesia otomatis menghadap ke utara, ya, menghadap ke utara, jadi menjadikan bagian tubuh yang kirinya diarah ke kiblat. Nah kemudian wa yajma' bainahuma ay baina hada wa baina athar Anas alladhi yu'ibu fihi man yatawakha biyaminihi yatawakha yaminihi bi anna unasan aba man ya'taqid tahta dhalika wa wujubihi wa amma idza stawa al-amrani fajihatul yamini aw la intaha wa ma baina syartataini min tawdihan. Nah ini masalah ketika kalau misalkan kita ada di makam Nabi kita Muhammad SAW seperti yang dilakukan oleh Imam Hajar, beliau ketika menjadi imam di makam Kanjeng Nabi atau di Raudhah, beliau tidak menghadap ke kanan, tapi beliau menghadap ke kiri malahan, sebaliknya. Nah, jadi bukan menghadap ke kanan setelah selesai sholat, tapi menghadap ke kiri. Nah, dikatakan, nah, kenapa kamu menghadap ke kiri? Dikatakan karena ada Nabi. Kalau saya menghadap ke kanan, membelakangi Nabi, maka saya menghadap ke kiri supaya tidak membelakangi Nabi. Nah, dikatakan kan imtithalul amr khairun min sulukil adab. Menjalankan perintah itu lebih baik daripada tidak menjalankan karena menjaga adab atau akhlak. Katanya beliau, tapi dalam bab ini maka menjaga adab lebih baik dari menjaga. Sunnahkan ke kanan. Cuman kalau saya ke kanan, maka membelakangi Kanjeng Nabi. Sul adab. Nah, sul adab. Maka itu tidak mengikuti sunnah Nabi dengan menghadap ke kanan, tapi ke kiri. Kenapa? Karena mengutamakan adabnya kepada Nabi, khusus kepada Nabi. Nah, kemudian wa amma ma warada min annahu sallallahu alaihi wasallam kana yansarifu an shimalihi fala yu'arid hada wa ma'anahu indana annahu kana ba'da an yansarif an yaminihi fayastaqbil al-ma'mumin thumma lamma kana yaqum munsarifan ila baitihi sallallahu alaihi wasallam kana yansarifu ila al-jihati allati taliya shimalihi wa huwa fi shalah lianna al-hujjatu an-nabi sallallahu alaihi wasallam kanat min jihati yasarihi wa huwa fi shalah wa ta'ammal hada jaydan wa qad dzakarahu al-hafidz Ibnu Hajar fil Fath. Apabila ada riwayat bahwasanya Nabi menoleh ke kiri atau menghadap ke kiri, itu tidak ada tidak ada hubungan dengan ini. Ya, kenapa? Karena bahwa Nabi setelah menoleh ke kanan, kemudian beliau menghadap ke jamaah, jadi bukan ke kiri. Kemudian ketika beliau selesai dari sholat dan bangun dari sholatnya, munsarifan ila baitihi, ketika beliau selesai dari sholat dan kemudian pulang ke rumah beliau, itu ke arah kiri. Kenapa? Karena Hujjatus Syarif di kiri. Ya. Kan kalau kita lihat kan Nabi, Raudhah itu kan di kanannya makam. Nah, sedangkan makam itu kan rumah Nabi. Makam itu rumah Nabi. Jadi Nabi setelah selesai sholat ke arah kiri untuk pulang ke rumahnya. Bukan selesai sholat terus menghadap ke kiri, tidak. Tapi setelah sholat menghadap ke kanan dan kemudian menghadap ke jamaah juga. Nah kemudian berjalannya ke arah kirinya sholat itu. Kenapa? Karena menuju ke rumahnya. Jadi bukan beliau menghadap ke kiri ketika selesai sholat, tidak, tapi menghadapnya itulah ke kanan. Fatamal hada jaidan wa qad dzakara al-Imam Ibnu Hafidz fi Fath, di dalam Fathahnya Ibnu Hajar sudah mengatakan hal yang seperti ini. Wallahu a'lam. Ya. Sudah kita simak dan kita ikuti bersama tadi penjelasan halal yang dilakukan, kesunahan setelah kita melakukan sholat ya. Sekarang kami undang Anda untuk bisa ikutan di 321365 atau melalui WA di 0853 3811. Silakan yang bergabung mohon di 321365 atau melalui WA di 0853 3811. Dan kadang-kala ketika kita sholat dan begitu dan kita ikut berjamaah di suatu masjid tertentu, ada yang langsung jamaah itu menghadap ke jamaah dengan posisi duduk
iftiros menghadap ke jamaah ini. Kemudian tanpa apa zikir bareng atau apa gitu, langsung aja menghadap saja gitu sampai tertolak oleh sama memandang jamaah. Apa filosofinya gitu? Ya kalau menghadap ke jamaahnya ada riwayat tadi yang menghadap ke jamaah, Nabi pernah menghadap ke jamaah. Cuman kalau kan sudah kita bahas sebelumnya bahwa ketika kita selesai sholat ada banyak riwayat tentang memimpin jamaah untuk bersama-sama berzikir dengan zikir jahri. Dengan zikir jahri itu berarti memimpin jamaah untuk sama-sama berzikir. Kalau misalkan menoleh kemudian tidak berzikir, tidak apa, hanya memandang ke atau berzikir sendiri-sendiri, ya mungkin ada beberapa beberapa kelompok yang memakai seperti itu. Cuman kalau kita aswaja memakainya adalah memakai zikir berjamaah setelah sholat. Baik, sudah banyak yang WA di 0853 3811 92 dan 0813 5151 sekian. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mbak Awa di Turen, Bib, bagaimana hukumnya kalau misalkan sholat taraweh hanya diambil rukun-rukunnya saja, padahal ini mumpung bulan Ramadan Ya. dan kita disunahkan menumpuk-numpuk amal ibadah, kok justru tambah ditinggalkan. Mohon penjelasan pencerahan. Kalau kita melaksanakan sholat taraweh hanya rukun saja, maka sah, sholatnya sah, ya sah. Dalam arti rukunnya aja, Bismillahirrahmanirrahim, Fatihah atau dapat baca surat langsung rukuk, dan rukuk wajib tumanina karena tumanina merupakan rukun. Ya. Setelah tumanina, i'tidal tumanina, sujud tumanina, duduk di antara dua sujud tumanina dan seterusnya. Bagaimana hukumnya? Sah, tarawehnya sah karena rukunnya tok. Cuman ibarat kata ketika kita mendapatkan kesempatan untuk memperbanyak bonus, ternyata kita tidak mengambil bonus itu. Jadi kita mendapatkan kesempatan untuk mengambil banyak sekali bonus, hanya kita ambil yang pokoknya saja, kan rugi toh termasuk. Kesempatan untuk memperbanyak bekal di akhirat, kesempatan untuk memperbanyak bekal di kehidupan yang kekal abadi selamanya tidak kita ambil, sedangkan kita punya waktu terbatas. Ya, kita kan punya waktu terbatas di dunia ini, tidak akan selamanya kita di dunia. Tapi kalau di akhirat kita selamanya. Nah, ketika kita terbatas seperti itu, kita tidak mengambil kesempatan sebaik-baiknya, ya rugi kan kita. Ya, apalagi ini sahur Ramadan. Dan ini bulan-bulan yang luar biasa diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga banyak sekali keutamaan, fadilah dan keutamaan yang bisa kita lakukan. Ya, maka sangat disayangkan kalau itu terjadi. Gitu. Terus ini mohon maaf negara juga. Apakah ini ada campur tangan setan yang membelenggu kita untuk bermalas-malasan? Kan katanya setan dibelenggu. Apakah murni karena dorongan dirinya sendiri yang malas, atau di situ ada kecimpung setan di dalam? Begini, memang setan itu dikatakan kan ketika masuk di Ramadan maka sulsilatus syayatin. Nah, setan itu akan dibelenggu. Ya. Cuman di dalam hati kita kan ada hawa nafsu. Hawa yang ada di jiwa kita tidak akan bisa dibelenggu atau dikeluarkan atau dimatikan. Tetap ada. Hawa nafsu inilah yang mempengaruhi kita ketika kita melakukan perbuatan kemaksiatan dengan mudah dan melakukan ketaatan dengan susah. Inilah hawa nafsu yang bermain di situ. Hawa nafsu yang berperan di situ. Ketika puasa Ramadan, kita dengan terang-terangan mokel atau terang-terangan tidak mau berpuasa, sedangkan kita Islam. Dan bahkan dengan terang-terangan kita menunjukkan dan menampakkan ketidakpuasaan kita kepada orang banyak. Kalau bahasa Jawa ini gunggungan. Nah, ini dari mana? Ya dari hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itulah yang menjadikan kita selalu menjauh dari Allah dan mendekat kepada neraka. Ini hawa nafsu. Nah, termasuk juga ketika kita melaksanakan sholat taraweh tapi mencari yang sangat cepat hingga tidak tumakninah. Ini juga hawa nafsu yang main. Apa manfaat dari sholat taraweh dengan kecepatan tinggi? Ketika kita melaksanakan sholat tersebut tanpa tumakninah,
tanpa rukun otomatis tidak sah. Andai kata dengan rukun saja tanpa sunnah juga kan sangat sangat disayangkan karena kita meninggalkan bonus yang sangat banyak. Jadi kita masih punya musuh yaitu hawa nafsu. Nah. Oke, baik. Kita buka kembali yang sudah bergabung di 0853 3890 dan 085 100 166 1308 sekian. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Kita gabung. Ya, kita coba terima dulu di telepon. Halo. Ya, halo. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih, Pak? Pak Asyad Loce. Silakan Pak Asyad. Ya. Terima kasih ada Pak Azza sudah. Pertanyaan sangat bagus. Ya. Kita gabung dengan pertanyaan dari 08500 6613 016 sekian. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Bapak boleh nih mengkodok sholat di waktu duha dan batas awal akhir sholat duha itu. Yang pertama tadi ada hadis tentang bahwa puasa itu, puasa itu untukku kata Allah dan aku yang akan mengganjarnya puasa tersebut. Apakah ini khusus Ramadan? Tidak, semua puasa. Bahkan ada pintu surga khusus untuk orang-orang yang ahli puasa, namanya Babur Rayyan. Yang ini tidak boleh dimasuki oleh siapapun kecuali orang-orang yang ahli puasa. Puasa. Yang pasti puasa wajib yang lebih utama, ya, bukan puasa sunnah tapi puasa Ramadannya ndak. Rajin puasa Senin Kamis, puasa Ramadannya malah ndak dilakukan. Ya, sangat salah sekali. Ini maksudnya puasa segala macam puasa, terutama adalah puasa fardu. Nah, kemudian yang kedua tadi apa? Yang kedua menggodok di waktu duha. Nah, menggodok sholat itu di waktu kapan saja boleh. Jadi banyak memang pertanyaan-pertanyaan seperti ini, yaitu bolehkah kita godok duhur di waktu malam hari atau sebaliknya. Begini, pokoknya godok sholat 5 waktu itu boleh dilakukan kapan saja. Boleh dilakukan waktu tahajud, boleh dilakukan setelah sholat subuh, boleh dilakukan setelah sholat asar juga boleh, menjelang maghrib misalkan. Boleh dilakukan waktu duha tadi juga boleh. Pokoknya dilakukan kapan saja, sholat 5 waktu godokan itu boleh dilakukan kapan saja, terserah ya. Kecuali satu waktu, kapan? Kalau khotib sedang berkhutbah Jum'ah. Nah, ketika khotib sedang berkhutbah Jum'ah, maka kita tidak boleh melaksanakan sholat apapun selain tahiyat masjid ya. Kalau tahiyat masjid boleh, tapi kalau tidak tahiyat masjid maka tidak boleh melaksanakan sholat apa saja. Lalu berikutnya ada 0857 755 7807 sekian. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Semoga Habib tetap dalam lindungan Allah. Amin. Baik, sebelum sholat isya saya ketiduran, kemudian tengah malam bangun, yang didahulukan sholat isya atau tahajud? Sholat isya. Terus dana jariah masjid diperbolehkan untuk apa saja? Yang pertama, ketika dia bangun dari tidur belum sholat isya, bangunnya tengah malam misalkan, maka apa yang harus dilakukan dulu? Yang dilakukan dulu sholat isya. Setelah sholat isya baru sholat yang lain, sholat hajat apalah macam-macam. Kemudian yang kedua, dana jariah masjid, amal jariah masjid maksudnya ya, digunakan untuk apa? Nah, jariah masjid itu ya untuk masjid, untuk maslahat masjid. Kecuali di kotak masjid itu ada tulisan untuk maslahat yatim misalkan, maka itu khusus untuk yatim. Atau dikasih tulisan untuk maslahat kaum muslimin, maka itu untuk maslahat kaum muslimin secara umum, misalkan untuk membantu musafir mungkin, atau untuk orang-orang miskin di sekitar masjid misalkan, atau apalah, pokoknya untuk maslahat muslimin. Tapi kalau tidak ada tulisan, kotak kosongan gitu, tidak ada tulisan untuk apa, maka itu adalah
uang untuk masjid dan amal jariah untuk masjid. Dan ini digunakan untuk apa? Ya digunakan untuk maslahat masjid. Kesejahteraan. Ya, apa saja pokoknya. Misalkan untuk membayar gaji pegawai masjid, misalkan kebersihan atau satpam mungkin, atau untuk membayar listriknya, atau membayar airnya, atau untuk renovasinya, atau pemeliharaan gedung, cat apalah macam-macam, atau mungkin ngepelnya, pokoknya untuk masalah masjid lah. Dan tidak boleh dipakai untuk di luar itu. Misalkan bikin acara maulidan dengan uang kas masjid, tapi maulidannya di luar masjid, tidak boleh dong. Tapi kalau bikin acara yang dalam masjid boleh tidak? Nah, itu boleh, karena untuk maslahat masjid. Kalau di luar masjid tidak boleh pakai uang masjid. Baik, telepon sudah saya buka di 321365. Kita bisa dicoba lagi ya di 321365. WA-nya 0853 3811. Pada 081 233 73192. Sekian. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat itu ada beberapa macam. Misalnya ada yang cuma baca sekali. Sholawat. Ada macam-macam. Misalnya ada yang cuma baca sekali, tapi faedahnya sama dengan baca berkali-kali. Yang ditanyakan lebih utama mana antara baca sekali tapi faedahnya banyak dibanding dengan berkali-kali tapi faedahnya satu. Sama aja lah. Intinya begini, pokoknya kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka kita mendapatkan keutamaan dan keuntungan. Kalau misalkan kita ada memang beberapa riwayat dengan solawat satu kali, maka kita akan diganjar sekian kali, seperti kita membaca 1000 solawat misalkan. Nah, apakah dengan itu saja cukup? Apakah cukup kita hanya bersolawat cuma segitu saja? Maksudnya begini, apakah cukup kita solawat hanya sekali? Sedangkan ketika kita bersolawat kepada Nabi sepanjang hidup kita, itu belumlah cukup untuk meluapkan rasa syukur kita dan mahabbah dan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap hari, setiap detik kita bersolawat aja tidak cukup, masih ada. Ya, seumur hidup lah katakan begitu ya. Seumur hidup kita bersolawat sama Nabi, apakah sudah membalas jasa Nabi buat kita? Tidak cukup. Ketika Nabi sudah dengan perjuangan yang luar biasa menjadikan kita ini dari kegelapan ke terang, kemudian dari pemahaman, dari ketidakfahaman menjadi paham kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhasil banyak hal yang kalau kita kaji tentang kebaikan Nabi kita, tentang jasa besar Nabi kita kepada kita, maka tidak akan mampu kita membalasnya walaupun dengan kita bersolawat setiap saat, setiap detik, seumur hidup sampai mati. Jadi apakah cukup saya sholawat satu kali yang pahalanya banyak? Itu tadi jawabannya. Allah. Long life sholawat. Sholawat seumur hidup. Baik, kita terima dulu. Ada 0838717349. Sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Siti di Blembeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukumnya membatalkan puasa karena sakit? Membatalkan puasa karena sakit, maka diperbolehkan kalau sakitnya itu sakit berat yang tidak memungkinkan atau tidak akan sanggup dia meneruskan puasa, maka boleh untuk membatalkan puasa itu, dan wajib menggodoknya setelah selesai Ramadan ya, ketika dia sehat. Tapi kalau sakitnya itu tidak memberatkan, dalam arti sebetulnya tidak ada hubungannya sakitnya dengan puasanya. Misal sakit apa, pusing ya, atau mungkin mah itu bahaya banget itu. Kudunan candangan. Sakitnya sakit gatel misalkan ya, sakit gatel atau kurap atau apa, terus mokel dengan alasan saya kan sakit apa kurap, ya tidak ada hubungannya kan. Iya. Kecuali sakit yang memang harus kayak emah tadi ya, betul ya, emah itu memang luar biasa. Orang kalau sakit emah itu sudah monting-monting nggak karuan, atau sakit gula yang harus suntik insulin itu, atau sakit asma, sesak nafas yang harus disemprot pakai apa, inhaler atau apa namanya. Hasil sakit-sakit yang tidak memungkinkan dia untuk melakukan puasa, maka boleh untuk mokel. Bahkan kalau sakitnya tersebut oleh dokter dikatakan tidak akan sembuh, dalam arti dia
selalu harus mengonsumsi obat seumur hidupnya, misalkan kayak orang yang kencing manis itu harus seumur hidup mengonsumsi obat insulin, maka bagi dia tidak wajib untuk berpuasa seumur hidup juga, cuma diwajibkan membayar fidyah. Fidyahnya berapa? Satu harinya 1 mud, ya kira-kira sekitar 6 onan. 6 on, atau kalau kita lebihkan 10 on boleh kalau kita mampu. Nah, kalau kita tidak mampu bagaimana? Kalau tidak mampu ya semampunya, sampai mampu. Nah, sampai mati tidak mampu gimana? Ya sudah makfu. Allah Maha Pengasih Penyayang. Tapi harus memang berusaha sampai mampu. Ada niatan kalau sembuh ingin ganti gitu. Ya. Kalau mampu bukan sembuh. Kalau mampu dia akan membayar fidyah tadi. Oh, fidyah. 0822 32 53 10 sekian. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Mohon maaf, mungkin ini agak sedikit menyimpang dari topik pembahasan. Tapi saya ingin bertanya bagaimana hubungan anak dan ibu tiri. Apakah batal wudhu jika si ibu menikah dengan ayahnya ketika si anak masih kelas 6 SD dulu? Nah, kalau ada ayah kita, ayah kandung, menikah dengan seorang wanita lain selain ibu kita berarti ya, maka status setelah pernikahan dan dukhul si ayah tersebut dengan si istri itu tadi menjadi ibu tiri kita. Dan ibu tiri atau istri ayah itu hukumnya adalah mahram selamanya. Mahram, pengertian mahram ini berarti tidak batal wudhu dan haram dinikah selamanya. Walaupun oleh ayah dicerai lagi, ya meskipun sudah terjadi perceraian sama ayah kita, apakah sudah tidak lagi atau ibarat kata mantan ibu tiri? Tidak ada mantan ibu tiri itu. Jadi tetap mahram selamanya, walaupun sudah dicerai sama ayah. Kalau menantunya? Sama. Menantu tiri? Sama. Menantu tiri. Menantu tiri. Bagaimana menantu tiri? Saya gini. Anak tiri itu tadi suami. Paham. Ketika ada seorang ayah punya anak anggap perempuan. Gitu. Ya. Kemudian ayah ini menikah lagi dengan seorang wanita, maka statusnya si anak perempuan itu dengan wanita istri ayah yang baru itu kan anak tiri, betul. Anak tiri dan ibu tiri dan itu mahram selamanya, ya. Kemudian si anak tiri tersebut menikah dengan seorang pria, begitu kan? Betul. Nah, si pria suami dari anak tiri tersebut tidak mahram dengan ibu tiri. Jadi kita dengan mertua tiri itu tidak mahram. Dengan membatalkan wudhu, bukan mahram. Membatalkan wudhu. Nah, kalau mertua tiri, kalau ibu tiri tidak batal wudhu selamanya. Ada 4 sebetulnya kalau masalah pernikahan yang tidak batal wudhu ya. Anak menantu, kemudian mertua, kemudian istri ayah, kemudian anaknya istri. Jadi kita menikah dengan seorang wanita yang sudah punya anak perempuan. Itu juga kita akan mahram dengan anak perempuannya tersebut setelah kita dukhul sama ibunya. Kalau belum dukhul maka belum mahram, malah boleh jol kalau belum dukhul. Tapi ya atapnya geger, viral nanti. Viral betul. Ada 0812337379 sekian. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih utama manakah Habib, menuntut ilmu atau birrul walidain? Dua-duanya penting. Birrul walidain berbakti kepada kedua orang tua dengan menuntut ilmu sama-sama pentingnya. Bahkan kita tidak akan bisa birrul walidain kalau kita tidak mempunyai ilmunya. Bagaimana kita bisa tahu keutamaan seorang ibu, seorang ayah bagi diri kita seorang anak ya? Bagi seorang anak bagaimana fadilah dan keutamaannya itu kalau kita tidak taklim, kita tidak ngaji ilmu-ilmu syariatnya Allah Subhanahu wa taala yang membahas dan menceritakan tentang fadilah dan keutamaan orang tua. Ya, dari wujud birrul walidain itu adalah juga bertaklim, mengaji ilmu-ilmu yang wajib bagi kita. Dan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita juga dengan ilmu-ilmu kita tadi. Nah, jadi dua-duanya penting. Nah, 0881334019 sekian. Assalamualaikum Habib.
Bib, saya mau tanya pertanyaan sangat mendasar sekali. Saya pernah ditanya oleh anak kecil, Mas, kayak apa sih sholat itu? Saya bingung jawabnya, Bib. Pertanyaan sangat dasar sekali, tapi saya ragu untuk menjawabnya. Terima kasih. Buat apa sih kita sholat itu? Jawaban paling simpel adalah karena kita diperintah, maka kita menaati perintahnya. Itu jawaban paling simpel. Buat apa kita sholat? Ya karena kita diperintah sama Tuhan yang kita yakini bahwa itu adalah Tuhan kita. Dan Tuhan itu memerintahkan kita melaksanakan sholat 5 waktu. Ya maka kita laksanakan karena kita meyakini Tuhan kita. Itu jawaban simpel. Jawaban simpel ya seperti itu. Pertanyaan berikutnya dari 08193779 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sholatnya sah jika waktu sholat membawa uang, HP di saku, memakai jam tangan dan sebagainya? Karena saya melihat khususnya di Masjid Jamek tidak jarang orang ketika sholat semua yang ada di celana dikeluarkan termasuk dompet dan juga HP. Apakah sah sholatnya seseorang ketika dia di sakunya? Penting. Di sakunya ada HP, ada dompet, ada apalah macam-macam. Apakah sah sholat seseorang? Sebenarnya tidak ada hubungan ya. Selama benda yang ada di sakunya tersebut tidak najis. Ya. Nah kalau benda itu najis maka tidak sah sholatnya karena kenajisannya itu tadi. Tapi kalau tidak najis maka tidak ada masalah. Nah kenapa kok di Jamek? Kalau tadi orang tadi kan mengatakan saya sering lihat di Jamek orang mengeluarkan sakunya, isi sakunya ya. Iya. Itu mungkin menurut saya mungkin orang-orang tersebut tidak mau ribet dengan benda yang ada di saku ketika rukuk dan sujud agak nyantol. Kalau kita di HP ada HP di saku kita, kemudian kita pakai rukuk kan tidak enak. Ganjel malah bisa pecah HP-nya. Ya. Kalau pakai celana ya kita bisa pecah HP. Kita mungkin pakai baju di saku baju mungkin enggak. Tapi kalau di celana kan bisa pecah. LCD-nya itu bisa pecah kan. Nah kayak gitu tuh mungkin bukan karena wajib dikeluarkan apapun enggak. Jadi begini, selama di tubuh kita ini tidak ada benda yang najis, ya tidak ada benda yang mutanajis atau najis, maka hukum sholat kita adalah sah. Nah, kalau ada najisnya, maka tidak sah sholat kita, batal sholat kita karena najis itu. Kalau wudhunya tetap sah. Oke, kita tinggalkan dulu tuh Mbak Nanang tadi ya. Kemudian ada 08517573 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari 0896604649 ini saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya ketika imam masih membaca surat pendek belum selesai, lalu kita dengan spontan menurunkan tangan kita lebih dahulu? Apa itu sama dengan mendahului imam? Di membaca nama doa. Ketika imam masih membaca surat pendek, menurunkan tangan. Kita menurunkan tangan sedekat kita itu lebih mau ke rukuk. Mau paham. Ya, misalkan David baru mau baca surat Al-Asri belum selesai, itu jamaah sudah tangannya diturunkan satu. Atau dua-duanya menunggu mau ancang-ancang mau rukuk, apakah itu mendahulukan termasuk juga mendahului gerakan imam? Enggak, karena meletakkan kedua tangan di dada itu hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Nah ketika dia menaruh kedua tangan di kanan kiri dia atau di sampingnya, itu tidak mendapatkan kesunahan, otomatis akan hilang kesunahannya. Kesunahan sendakep di dalam sholat itu. Dan tidak termasuk dia mendahului imam ketika dia melakukan hal tersebut, tapi dia memutuskan kesunahan di dalam sholat. Karena di dalam sholat ini banyak sekali kesunahan-kesunahan yang bisa kita lakukan. Ya, di dalam sholat itu banyak sekali kesunahan yang bisa kita laksanakan. Nah kalau kita meninggalkan satu kesunahan, otomatis kita akan menghilangkan kesempatan untuk mendapatkan keberkahan, kefadilahan, dan keutamaan dan juga pahala di kesempatan itu. Dan tidak bisa kita ulang lagi soalnya kan. Kalau sunnah kan tidak bisa kita ulang. Beda dengan rukun. Kalau rukun bisa kita ulang.
Ya, bonus ada 0851757311 sekian. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya pendengar setia Madinah FM, terutama Islam Corner Habib Hasan. Sepanjang perjalanan saya sering mendengarkan tausiah Habib di radio sambil berzikir. Apa bisa double ganjaran Habib antara mendengarkan sambil berzikir dari Mas Kum di Habib? Kalau berzikirnya itu mengakibatkan kita tidak konsentrasi untuk mendengarkan pengajian, otomatis ya hanya tidak manfaat ya. Tapi zikirnya tetap pahala. Cuman apakah pengajiannya dia dapat manfaat? Nah itu. Kalau lebih kita utama dan juga nanti kan harus ada informasi yang sampai salah pemahaman, butuh konsentrasi memahaminya sementara kita disibukkan atau tasawuf dengan betul. zikir kan baik lagi. Maka lebih utama adalah ketika kita kajian atau masalah-masalah ilmu yang wajib kita ketahui, maka kita tutup dulu zikirnya, kita berhentikan dulu zikirnya supaya kita bisa konsentrasi mendengarkan apa yang ada di pengajian dan atau kajian itu, supaya tidak salah paham. Karena kalau kedobelan akan bingung membagi konsentrasi, itu kan susah. Membagi konsentrasi dengan kita berzikir, dengan kita mendengar, itu kan susah. Ya, sekali harus kita sudah ya, ini sudah tinggal lebih sedikit kita break sampai di sini dan bisa disimpulkan dari pertemuan kita yang kali ini yang masih membahas tentang kesunahan setelah sholat tarawih. Ya, yang tadi sudah kita bahas adalah sunnah bagi seseorang imam ketika selesai sholat, maka sunnah untuk menghadap ke kanan atau menghadap ke arah imam, dan ini disunnahkan dari Nabi kita Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, dengan berakhirnya kesimpulan yang sudah disampaikan oleh Habib Hasanul Hari terus tadi, tuntas sudah seluruh rangkaian program acara Islam Corner hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Habib tadi tentu banyak guna dan manfaatnya dalam rangka menyempurnakan amal ibadah salat kita kepada Allah SWT. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wallahualam muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.